Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di penghujung hari ini kami meluangkan waktu kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terang ilahi kiranya menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca. Dan di dalam kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Ampuni kami akan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Tuhan satu-satunya Allah pemilik Israel. Namun sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan kau, yang membentuk kau sejak dari kandungan, dan yang menolong kau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, aku milik Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang lainnya lagi menuliskan pada tangannya, bagi Tuhan, dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru. Biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang kukenal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema bacaan kita pada malam ini ialah siapakah seperti Allah kita? Dalam bacaan kita, ayat 1 dan 2, kita melihat bahwa Allah menyapa bangsa Israel dengan nama nenek moyang mereka, Yakub. Dan nama lain dari bangsa Israel yaitu Yesyurun.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Allah yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka suatu bangsa. Ia adalah Allah yang mengenal mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa status Israel tidak berubah di hadapan Tuhan. Mereka tetap hamba Tuhan. Hal yang menarik yaitu nama Yakub disejajarkan dengan nama Yesyurun, di mana nama Yakub identik dengan kelicikan dan jiwa penipu, yang berarti dia memegang tumit. Lihat Kejadian 25 ayat 26. Sementara Yesyurun adalah panggilan lain untuk Yakub atau Israel, berasal dari kata Yasar, yang berarti orang jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai, lurus atau benar. Nama Yakub menunjukkan kegagalan dari umat. Nama Yesyurun menunjukkan apa yang akan terjadi pada umat berdasarkan anugerah Tuhan. Hal ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kasih Allah yang begitu agung, yang terus akan bekerja untuk membentuk umatnya sampai menjadi seperti yang Ia rencanakan, walaupun mungkin umatnya terus-menerus tidak taat dan gagal. Dalam ayat 3-5 dinyatakan, Allah mengadakan pembaruan kerohanian bangsa Israel dengan mencurahkan rohnya diam di antara umatnya, sehingga berkat Tuhan turun atas mereka. Pencurahan roh Tuhan akan menyegarkan jiwa-jiwa yang kehausan, seperti hujan yang membasahi dan menyegarkan tanah gersang. Setiap generasi Israel akan kembali mengenali Allah mereka dan menyerukan puji-pujian baginya atas berkat yang diberikan Allah atas mereka. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadang hidup kita, karena Allah sendiri yang akan menggenapi rencananya yang dimulai dengan pencurahan rohnya. Tuhan setia pada janjinya. Ia lebih berkuasa daripada semua masalah hidup kita. Dia pasti akan menolong kita, asal kita terus bersandar dan berharap kepadanya. Hasil dari pencurahan roh Tuhan tersebut akan membuat umat Tuhan bertumbuh dalam iman, bertobat, dan menyebut diri mereka kepunyaan Tuhan. Sebagai pernyataan sikap atas pemeliharaan Allah yang dirasakan umat Israel termasuk kita, yang sudah terbukti sejak leluhur bangsa Israel, maka kita dapat berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Dalam ayat 6-8 terdapat pernyataan Allah bahwa namanya sebagai Allah di atas segala Allah. Allah menantang kuasa yang dimiliki dewa-dewi atau berhala yang disembah bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya. Karena kuasa yang dimiliki berhala tersebut kosong, maka segala perkataan mereka pun pasti palsu. Oleh sebab itu, Israel tidak perlu takut terhadap segala kutuk dari ilah-ilah palsu itu.
Allah Israel adalah Allah di atas segala Allah yang akan melindungi mereka. Kesaksian perjalanan kehidupan umat Israel sudah membuktikan bahwa tidak ada satupun kuasa di dunia ini seperti kuasa Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dialah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Allah lain yang mampu menyamai kuasanya. Karena itu, meski musuh dan bahaya mengancam, Tuhan berfirman, "Janganlah gentar dan janganlah takut. Dialah gunung batu yang menyertai dan melindungi mereka selamanya." Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati yang baru kita peringati beberapa hari lalu pada saat Paskah menjadi fakta bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, di mana hal ini merupakan penggenapan atas janji keselamatan bagi umatnya sendiri yang tidak pernah dilupakan. Dalam gelombang dan badai kehidupan, Dialah Allah yang berkuasa menaklukkan dahsyatnya ancaman. Dialah Allah yang meraih umat kepunyaannya, memberikan penghiburan dan pertolongan agar kita dapat menghadapi tantangan hidup. Kita sungguh aman sebagai miliknya. Kita dipegang oleh tangannya hingga kita mampu melewati segala sesuatu. Berjalan dengan kuat dan tangguh, tanpa menjadi gentar dan takut. Jangan main-main atau coba-coba dengan berhala apapun, karena hanya akan mendatangkan hukuman dan kekeringan rohani. Justru kita harus bisa menyatakan pengakuan kita di setiap waktu dan tempat bahwa kita adalah milik Tuhan. Seperti syair lagu dalam Kidung Jemaat 362 ayat 1. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisinya. Jika kita berada dalam kondisi tidak aman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu sigap untuk meraih dan menggenggam kita di dalam tangannya. Kita dijaga dan dirawatnya. Karena kita adalah miliknya yang berharga. Kita sungguh bersyukur karena kita adalah kepunyaan Tuhan Sang Raja dan Penebus, yang tidak seperti patung para dewa yang hanya diam di satu tempat dan tidak dapat berbicara. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang tidak ada duanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, hidup kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kesempatan yang ada pada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia di dalam janji pengakuan iman kami hanya kepadamu, tidak bersandar, tidak bergantung kepada ilah-ilah lain, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus kami dari dosa kami, telah menyelamatkan kami, sehingga kami milik kepunyaan-Mu sendiri. Kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami, dan melalui hidup kami dapat kami puji, dapat kami muliakan nama-Mu Bapa Surgawi.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap kami, warga jemaat GPIB Shalom dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, baik dalam bidang pekerjaan, keluarga, pasangan hidup, kehidupan sosial, dan lain-lain. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan yang daripadamu, tuntunan yang daripadamu, sesuai dengan janji-Mu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami dan memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatunya, dan kiranya kami dapat melewati segala pergumulan kami dengan baik untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa buat kami umat-Mu yang sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, kelemahan tubuh. Tuhan Yesus lawat kami. Tuhan Yesus berkenan memberkati setiap makanan minuman yang kami, termasuk obat yang kami konsumsi. Kuasa darah kudus-Mu mengalir dalam tubuh kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan pemulihan untuk kami. Di atas semuanya itu kehendak-Mu jadi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pelayanan jemaat GPIB Shalom dalam bentuk apapun Tuhan Yesus, sesuai dengan tugas panggilan pelayanan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah lingkungan kami, menjadi garam dan terang dan berkat dimanapun kami berada. Secara khusus kami mau mendoakan KMJ GPIB Shalom, Ibu Pendeta Mirsia. Tuhan Yesus, besertalah dengan Ibu Pendeta Mirsia, baik di dalam pelayanan, kehidupan keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, pakai lebih lagi beliau untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan bagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan Yesus di malam ini bersama dengan kami Tuhan, beserta dengan kami dalam tidur istirahat kami malam ini Tuhan Yesus. Bisa kami beristirahat dengan baik. Esok kami memulai hari yang baru tetap dengan pimpinan-Mu Tuhan Yesus, dengan berkat baru yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami orang berdosa, ampuni kami akan dosa salah kami Bapa, kuduskan kami dengan darah kudus-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang menaikkan doa permohonan ucapan syukur kami ini. Amin.